Untuk mengetahui bagaimana Satpol Airut Polres Situbondo mengintensifkan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtipmas di wilayah perairan, khususnya di Pelabuhan Jangkar. Untuk mengantisipasi laka laut, saat ini kita telah terhubung dengan Kasatpol Airut Polres Situbondo, AKP Gede Sukamardiasa. Selamat siang, Pak Gede. Selamat siang. Jelaskan Satpol Airut Polres Situbondo mengintensifkan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan. Baik, memang tugas pokok kami yaitu memberikan kepastian keamanan di perairan maupun di pelabuhan. Sehingga kita bersama dengan anggota melaksanakan edukasi di mas air dan juga melayani masyarakat yang membutuhkan informasi tentang penyeberangan. Satpol Airut juga melaksanakan pengecekan ketat terhadap tiket penumpang kapal yang dicocokkan dengan identitas kartu tanda penduduk. Dapat dijelaskan, Pak? Baik, kita melaksanakan pengecekan tiket dan identitas penumpang. Ini tujuan kami adalah untuk memastikan atau memvalidkan data manifest. Karena pada saat pengguna jasa membeli tiket, dia wajib menggunakan KTP aslinya. Kemudian identitas pengguna jasa akan tercantum di tiket. Sehingga pada saat boarding, secara otomatis identitas penumpang langsung terdata dalam manifest. Nah, ini yang kita antisipasi apabila mereka atau penumpang membeli tiket atas nama orang lain, sehingga di manifest akan berbeda siapa yang ada di kapal itu, kemudian yang tercatat manifestnya akan berbeda. Nah, ini yang kita antisipasi supaya tidak ada perbedaan manifest. Nah, ini juga untuk kepentingan penumpang itu sendiri. Jika terjadi sesuatu di dalam kapal, sehingga mungkin komplain jasa untuk klaim jasa raja dan lain sebagainya sudah sesuai dengan manifestnya. Dan apabila terjadi juga sesuatu yang mungkin ada kecelakaan laut dan lain sebagainya, sehingga data valid siapa yang ada di kapal tersebut, kemudian juga hubungan menghubungi keluarga dan lain sebagainya, ini bisa ada. Ini yang kita antisipasi karena kita antisipasi dulu juga begini. Dulu di Pelabuhan Jangkar itu tiket anual, sehingga banyak pengguna jasa yang dari luar kota menitip membelikan kepada orang yang berada di Jangkar. Kemudian setelah orang itu pengguna jasa tiba, baru diserahkan tiketnya. Nah, ini menghapus ini sekarang sudah online tiketnya di Benzi. Ini yang masih yang kita kikis agar pengguna jasa membeli langsung di aplikasi dengan HP-nya sendiri, sehingga tidak menggunakan jasa orang lain. Nah, ini yang juga kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, membelikan kemudian dinaikkan harganya. Nah, ini yang kita juga edukasi kepada gerai tiket, dan juga kepada orang-orang yang sering membelikan tiket agar tidak menggunakan data orang lain. Nah, dan juga kepada pengguna jasa pada saat membeli tiket karena mereka mungkin tidak tahu tentang ITE, ya, informasi teknologi atau gaptek gitu, sehingga membutuhkan jasa orang lain untuk membelikan, atau mungkin saudaranya yang ada di Jakarta untuk membelikan. Nah, ini juga yang kita edukasi agar mengirimkan identitasnya, sehingga pada saat mendaftarkan ke gerai itu menggunakan data aslinya, sehingga pada saat dia naik ke kapal sudah masuk di manifest datanya. Demikian. Pak, selain pemeriksaan fisik, petugas juga aktif mengedukasi para penumpang dan masyarakat pengantar. Dapat dijelaskan kegiatan tersebut, Pak? Nah, ini kita edukasi karena ini kan penumpang khusus kalau di Jakarta itu pada umumnya yang ke kepulauan di Madura, di Skudi, Kangean, Raas, kemudian juga ke Kaliangan Sumeneb. Nah, ini yang kita edukasi agar para penumpang itu membeli tiket sendiri, tidak menggunakan jasa orang lain.
karena sudah ada juga di aplikasi versi milik ASDP. Nah, kemudian juga kita mengedukasi agar mematuhi aturan-aturan di pelabuhan dan di kapal. Seperti di pelabuhan itu adalah objek vital nasional. Nah, ini yang ada batasan-batasannya. Nyampe di mana mengantar itu bisa mengantarkan penumpang. Ini kalau semuanya masuk, nanti kita tidak bisa membedakan penumpang atau yang tidak berkepentingan. Nah, ini kita edukasi yang boleh masuk adalah yang akan menyeberang, yang mengantar hanya sampai pada batasnya. Nah, kemudian juga orang-orang yang membawakan barang dan sebagainya agar berhati-hati untuk menghindari barang tertinggal, barang hilang, dan lain sebagainya. Dan pada saat di dalam kapal juga kita mengedukasi agar penumpang mengikuti aturan berlayar, tidak nyender di pagar kapal atau mungkin di dek kapal dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, ini yang kita edukasi secara terus-menerus, kemudian juga kepada nahkoda dan abk kapal untuk memperkenalkan dan mengumumkan di dalam kapal di mana tempat yang diselamatkan. Apabila terjadi sesuatu, penumpang sudah tahu dia harus berbuat apa untuk menyelamatkan dirinya. Nah, ini edukasi-edukasi yang kami lakukan baik penumpang pada nahkoda dan abk. Dan juga ASDP dan juga instansi-instansi terkait yang berada di pelabuhan. Ini sering kita koordinasi, bersinergi untuk menciptakan kondusivitas di wilayah pelabuhan yang terkait. Ya. Meminimalisir adanya kriminalitas di area pelabuhan dan kapal. Adakah selama ini kejadian kasus serta pemecahan problem solvingnya? Sempat terjadi di tahun 2024 itu ada pencurian uang di truk yang parkir di kapal dalam perjalanan. Nah, ini ada orang mencuri di dalam truk, mencuri uang dan sebagainya. Kemudian kita bisa fasilitasi karena apabila kita lakukan penegakan hukum, para sopir truk yang kehilangan atau masalah rugi ini juga dia tidak mau karena dia mengejar waktu juga untuk menuju ke tujuannya seperti Surabaya, Jakarta. Apabila dia harus mengikuti prosedur penegakan hukum, mereka akan selamat membawa barang. Nah, sehingga usul dari para korban kita lakukan problem solving atau restoratif justice, sehingga kita temukan antara kedua belah pihak, kemudian yang penting kerugiannya dikembalikan, dia sudah untuk bisa melanjutkan perjalanannya sehingga dia tidak menuntut sesuai dengan jalur hukum. Nah, makanya kita memberikan jalur tersebut dengan cara memediasi, kemudian mengembalikan semua kerugian, dan si pelaku juga mengembalikan semua kerugian perbuatan yang diderita oleh para korban, sehingga perkara bisa diselesaikan secara konstruktif atau Pak, mungkin ada pesan kepada awak kapal dan penumpang agar selalu berhati-hati saat berlayar. Baik, kami dari Satuan Layanan Polres Situbondo untuk mengimbau kepada para penumpang kapal penyeberangan di Pelabuhan Cianjur agar tetap waspada, kemudian membeli tiket jauh-jauh sebelum keberangkatan. Karena tiket ini juga dibuka terbatas sesuai dengan kapasitas kapal. Kalau kapasitas kapal 250 orang, maka kuota tiket akan dibuka sebesar kapasitas kapal. Maka jauh-jauh sebelumnya sudah membuka aplikasi dan membeli tiket supaya tidak habis tiketnya. Karena kalau sudah tiket habis, ini akan tertunda kembali karena jalur kapal Jangkar ini tidak setiap hari, sehingga bisa dia tertunda keesokan hari. Nah, ini yang kami himbau agar beli tiket sesuai dengan mendahului, kemudian juga membeli tiket di aplikasi secara online yang memiliki orang lain, orang lain. Selanjutnya kepada abk kapal yang di sini juga dalam pelayanan dan tetap mengedukasi kepada para penumpang jika hal-hal yang dilakukan berbahaya mungkin bisa memberikan saran agar tidak terjadi kecelakaan laut. Dan apabila cuaca
yang tidak bersahabat, agar juga instansi yang berwenang tentang keselamatan berlayar untuk mempertimbangkan sesuai dengan rilis dari BMKG. Apabila situasi cuaca yang tidak memungkinkan, mungkin bisa menunda pelayaran terlebih dahulu, sehingga nanti apabila cuaca sudah kondusif, mungkin baru bisa memberikan surat izin berlayar kepada kapal tersebut, supaya kita semuanya aman terkendali, tidak ada kejadian menonjol di perairan. Mungkin itu salah himbauan kami kepada penumpang, kapal dan juga instansi terkait yang berwenang di pelabuhan. Baik, terima kasih AKP Gede Sukomardiasa telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Salam presisi, terima kasih.